wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa in asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walamma wasafat Ummu Salamata wa ghairuha minas sahabati radhiyallahu anhum qira'ata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasafu qira'atan murattalatan mufassiratan harfan. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majlis taklim dan muzakarah Masjid Jami' At-Taqwa Sabtu subuh, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah, serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mobil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Amsar Abdul Majid selaku Ketua Umum Masjid Jami' At-Taqwa beserta jajarannya, yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para bapak, para saudara, orang-orang tua kita yang hadir pada kesempatan ya pagi hari ini. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur yang mudah-mudahan kita manfaatkan untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita membaca selawat, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah terima segala doa-doa dan hajat-hajat kita. Allah kabulkan segala permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada pagi hari ini masih terkait tentang bagaimana etika orang-orang yang membaca Al-Quran. Di sini Ummu Salamah dan lain-lainnya dari sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum menggambarkan tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka menjelaskan ya Rasulullah kalau membaca Al-Quran itu murattalatan mufassiratan harfan. Sebegitu. Jadi mereka menggambarkan Rasulullah kalau membaca Al-Quran bacaannya murattalah. Yang kemarin Allah bilang warattilil Qur'ana tartila. Muhammad, kalau baca Quran tartil. Itu kata Nabi, ya kata Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, ini artinya kita juga disuruh begitu. Makanya para sahabat termasuk ya Ummu Salamah itu menceritakan dan menjelaskan bahwa Nabi kalau membaca Al-Quran itu membacanya tartil. Tafsir huruf per huruf. Jadi huruf per huruf itu bisa ya Nabi jelaskan satu persatu. Begitulah ya Ummu Salamah dan para sahabat menjelaskan bagaimana cara Rasulullah membaca Al-Quran. Wa qad qala alaihi salatu wassalam yuqalu liqari'il Qur'an. Dan sungguh Rasulullah SAW itu bersabda, dikatakan buat orang yang membaca Al-Quran, Iqra wa ariqa wa rattil. Bacalah, lemah lembutlah dan tartillah kama kunta turattilu fid dunya,
sebagaimana engkau itu tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin, maka sesungguhnya kedudukan kamu ketika di akhir ayat taqra'uha, kamu membacanya. Jadi orang kalau baca di akhir ayat kan tuh enak. Ya muflihun, ghafilun. Itu rata-rata di akhir enaknya. Jadi begitulah kalau kita baca Quran selalu begitu tartil. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan di akhir biasanya enak tuh. Ya, itu jadi kalau bisa tuh begitu. Ya, jadi lihat ya orang kalau membaca Al-Qur'an pada posisi dibaca di akhir ayat, nah begitulah caranya. Kita tartil, kita lunakkan dan kita baca, pahaminya seperti itu. Qala ba'dul ulama'i rahimahumullahu ta'ala, berkata sebagian para ulama, semoga Allah memberikan rahmat buat mereka, adadu darajil jannati bi adadi ayil qur'ani. Bermula jumlah derajat sorga itu sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang masuk sorga tuh Bapak, ternyata enggak satu tempat. Derajatnya beda-beda. Sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang ada. Masya Allah. Ayat Al-Quran yang ada banyak enggak? Banyak. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ada berapa ayat? Itu sejumlah itulah derajat ya manusia yang nanti dimasukkan ke dalam sorga. Jadi walaupun si A dengan si B masuk ke dalam sorga, tapi mungkin beda derajatnya. Kepangkatannya beda. Nah seperti itu. Jadi enggak sama derajatnya. Ya, jadi sorga begitu luas ya sehingga sama-sama di dalam sorga, namun mungkin posisi derajatnya berbeda-beda. Fatakunu manzilatu man yaqra'ul Qur'ana kullahu fi a'la darajatil jannati. Maka adalah posisi kedudukan orang-orang yang membaca Al-Quran semuanya itu katanya di dalam derajat sorga yang paling tinggi. Jadi orang kalau sudah punya kebiasaan membaca Al-Quran, itu insya Allah semua orang yang baca Quran derajatnya ada di sorga yang paling tinggi. Tuh, makanya kita disuruh lazimin baca Quran. Ya. Tiap hari kalau bisa jangan lupa satu ainan. Jangan sampai lupa baca Quran satu ainan saja. Kalau bisa lebih cakep, bagus. Ya, tapi minimal satu ainan jangan sampai kita enggak baca. Kemudian wirid-wiridi yang biasa kita baca Alif Lam Mim Tanzil tiap malam, baca Tabarok tiap malam, baca surah Yasin tiap malam, itu kalau bisa jangan ditinggalin. Terus baca Bapak Saudara. Karena manfaatnya begitu besar. Orang kalau baca Alif Lam Mim Tanzil tiap malam, kalau dia meninggal dunia, nanti di kuburnya enggak ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Allah kasih keistimewaan, hai malaikat Munkar Nakir tuh hambaku, dia selalu melazimkan tiap malam baca Alif Lam Mim Tanzil. Nggak usah ditanya dalam kuburnya. Tuh begitu. Atau ada juga yang baca surat Tabarok. Orang yang biasa tiap malam baca surat Tabarok, itu kata Allah jangan ditanya dalam kuburnya. Karena dimulia. Nah inilah artinya kemuliaan Al-Quran. Sehingga derajat-derajat yang ada di dalam sorga sesuai dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan orang yang selalu baca Quran, insya Allah ditempatkan di derajat sorga yang paling tinggi. Ya, nah makanya ayo kita targhib, ada rasa ingin, kesenangan dan semangat, ada motivasi untuk baca Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Intaha. Selesailah apa yang dikemukakan oleh ba'dul ulama. Bimaknahu dengan maknanya. Kultu saya berkata. Ini kata pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad. Wa hadza yakunu lil qari'il muhsini, ini adalah bagi orang-orang yang membacanya bagus.
fitilawatihi di dalam membacanya, al-alimi yang mengamalkan, bima yaqra'uhu minal qur'ani dengan apa yang dibacanya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini yang dapat derajat yang paling tinggi nanti di surga. Katanya bagi siapa? Bagi qori, bagi pembaca yang bagus bacaannya, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'annya. Bukan sekedar baca doang, tapi diamalin. Gitu. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Orang kalau cuma pintar baca doang tapi dikagak amalin, ya kagak juga. Ya, begitu jadi bapak saudara. Jadi kita baca Quran, kita amalin. Ya, itu termasuk orang yang punya kedudukan yang paling tinggi nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang sekarang kan orang ya cara mengamalkannya ini yang berat. Pada pinter baca Qur'annya. Ya, tapi akhlaknya enggak seperti Al-Qur'an yang dibaca, seindah Al-Qur'an yang dibaca. Tuh begitu. Makanya qori-qori itu ya jangan hanya seindah ya suaranya aja membaca Al-Qur'an, tapi akhlaknya pun harus seindah suara yang ya dibacakan dalam membaca dan melantunkan Al-Qur'an. Ya, sebab orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga itu orang yang baca Quran plus yang mau mengamalkan Al-Quran. Dunal qari'i al-mukhliti al-ghafili. Bukan pembaca yang salah dan ghafil, yang lalai, yang tidak mau mengamalkan. Dalat ala zalika, yang menunjukkan atas yang demikian itu al-ahadisus sahihatu, yaitu hadis-hadis sahih, al-waridatu, yang datang keterangannya fi iqabil qari'ih, di dalam disiksanya orang yang membaca Al-Quran, allazi la ya'malu bil Quran, yang memang dia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Jadi ada hadis keterangannya begini Pak, kalau ada orang suka baca Quran tapi dia tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, itu orang bukan dikasih pahala, malah diazab, disiksa, iqab. Ya, jadi jangan sekedar baca doang, amalin. Nah, begitu. Jadi orang yang hanya membaca Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, itu nanti dia akan disiksa. Ya, jadi fi'iqabil qari, disiksanya para pembaca Al-Quran. Allazi la ya'malu bil Quran, yang memang dia tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Wa in kana yaqra'uhu, sekalipun dia membacanya kama anzala fiz zahir, sebagaimana Allah turunkan secara zahirnya. Sekalian bacaannya udah percis sama ya yang Allah turunkan pada zahirnya. Tetap aja kata Allah, ini orang disiksa. Ya, kenapa? Karena tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Wa adadu ayatil Qur'anil karimi aksaru min sittati alafi ayatin. Bermula jumlah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu lebih banyak dari 6.000 ayat. Ya, jadi 6.000 lebih kata ya Al-Habib Abdul Al-Haddad, jumlahnya ayat Al-Quran lebih dari 6.000 ayat. Fayakunu adadu darajatil jannati, maka adalah jumlah derajat-derajat di dalam surga bihasabi zalika, seukuran itu, ala wifima zakarahul alimu, sesuai dengan apa yang sudah disebutkannya oleh orang yang alim, allazina qalna, yang kami telah nukilnya, qaulahu, perkataannya qoriban, sebentar lagi, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Wa minal mandubi ilaihi tahsilus sauti bil Qur'ani, dan di antara yang disunnahkan lagi dalam membaca Al-Quran yaitu tahsinus sauti, membaguskan suara dengan membaca Al-Quran. Wa huwa mu'inun ala huduril qalbi, itu bisa membantu untuk mengkonsentrasikan hati, wa khusyu'ihi, dan khusyuknya hati, wa huznihi, dan ada rasa duka citanya hati, wa ba'isin, dan ada membangkitkan, memotivasi, ala husnil istima'i, untuk ya mendengarkan secara baik, wal isgha'i ilal Qur'ani, dan memperhatikan kepada Al-Quran. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinul Qur'ana bi aswatikum, baguskanlah Al-Qur'an dengan suara-suara kamu. Wa qad qala alaihi salam, dan sungguh Rasulullah SAW bersabda, malam yataghanna bil Qur'an falaysa minna, siapa-siapa yang tidak melakukan membaca Al-Qur'an maka dia tidak masuk dalam kelompok kami. Dia tidak termasuk golongan kami. Makanya kita kalau baca Quran ada lagunya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada lagu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi ada ya lagu-lagunya dah. Ya, jadi tajwidnya dibawa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi mesti ada. Apalagi kalau dia membawa nanti ada lagu-lagu yang memang ya situ udah diajarkan tuh. Ada bayati, ya nanti ada lagi yang lain-lainnya. Tapi lagu jangan sampai merusak ilmu tajwid. Gitu. Ada orang karena lebih mengutamakan lagu, terus ilmu tajwidnya ya dilanggar. Nah itu juga salah. Ya, jadi artinya melakukan itu ya ada lantunan-lantunan, ya ada intonasi-intonasi yang enak didengarnya. Muflihun. Itu di akhir ayat tuh kedengeran tuh. Orang kalau baca Quran tuh ya di akhir ayat tuh. Nah seperti itulah. Seperti setiap membaca di akhir ayat seperti itu. Jadi siapa-siapa yang baca Quran tanpa lagu, ya itu katanya falaysa minna. Maka orang itu tidak masuk dalam golongan kami. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah SAW bersabda fi ma'radis sana'i, ya di dalam menjelaskan pujian ala Abi Musa al-Asy'ari, terhadap sahabat yang namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Wa qad sami'ahu, dan sungguh Rasulullah mendengarkannya, yaqra'ul Qur'an, dia baca Quran bisautin hasanin, dengan suara yang bagus. Jadi di antara sahabat Nabi yang suaranya bagus itu Abu Musa al-Asy'ari. Ya, jadi Nabi kalau ya Abu Musa al-Asy'ari lagi baca Quran dengan suaranya yang indah, itu ya Rasulullah jempolin, cakep, dipuji. Ya. Jadi Rasulullah memuji ya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Karena Abu Musa al-Asy'ari termasuk ya kalau baca Al-Quran itu bacanya dengan suara yang indah. Abu Musa al-Asy'ari seperti itu. Ya itu namanya ya bisautin hasan. Laqad utiya mizmaron min mazamiri ali Daud. Sungguh diberikan Musa al-Asy'ari itu satu suling dari suling-suling keluarga Nabi Allah Daud alaihissalam. Itu sampai Nabi bilang begitu. Ya, sebab suara yang paling bagus di antara nabi-nabi itu katanya suara Nabi Allah Daud. Ya. Jadi Nabi Allah Daud itu terkenal dengan indahnya dan bagus suaranya. Ya, itu begitu. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari dipuji sama Nabi. Seperti mizmar min ali Daud katanya. Wah ini ya Musa al-Asy'ari udah dikasih seruling dari selulingnya yang dimiliki oleh keluarga-keluarganya Nabi Allah Daud alaihissalam. Masya Allah. Itu pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di buntat pesantren tuh ada ya yang bacanya begitu indah ya. Itu Ki Abbas ya dan keturunannya itu kalau baca Al-Quran itu binatang-binatang pada diam semuanya. Itu di Cirebon tuh. Ya, di buntat pesantren. Ya, diantaranya Ki Abbas. Ada yang udah kemarin saya masih ketemu gitu. Namanya Ki Haji Fuad Zain. Gitu. Itu Ki Fuad Zain juga termasuk ya dia punya suara yang begitu indahnya. Bukan Ki Fuad Hasyim. Jadi ada di Cirebon itu di Buntat ada Ki Fuad Hasyim, ada Ki Fuad Zain. Kalau Ki Fuad Hasyim itu ceramahnya terkenal ya dengan ceramahnya. Beliau itu
Ya, kalau bicara saat-saat itu di atas 1 jam lebih. Ya, dia kalau bicara masalah antariksa, matahari, ya itu dipaham semuanya, jarak-jaraknya semua. Padahal nggak pernah belajar. Ya, tapi beliau bisa. Itu Allah kasih ilmunya begitu. Nah kalau Kipu Adzen itu termasuk suaranya. Ya, jadi di Buntat itu termasuk ya kakek-kakeknya kayak Abbas itu kalau baca Quran ya binatang-binatang pada dengerin. Ya, karena begitu bagusnya. Ya seperti itu. Nah Abu Musa al-Ash'ari ya itu salah seorang sahabat yang bagus baca Qurannya. Sehingga Nabi puji. Ya, jadi Abu Musa al-Ash'ari itu diumpamakan dia diberikan mizmar min mizmari Ali Daud. Ya, diberikan seruling dari seruling-serulingnya keluarga Nabi Allah Daud alaihis salam. Itu salah satu bentuk pujian yang Nabi sampaikan kepada sahabatnya ya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Walakin akan tetapi yang bagi seyogianya ayyakuna zalikat tahsin ya bahwa bagusnya membaca Al-Qur'an suaranya ala wajhin atas jalan yaliku yang layak bita'zimil Qur'ani dengan mengagungkan Al-Qur'an wahtirami dan memuliakan Al-Qur'an bihaitsu la yusbihu bil ghina'i tidak menyerupakan nyanyian wa insadil is'ari dan melantunkan syair-syair bil alhani dengan yang salah kama yaf'alu zalika ba'dul aghbiya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Tuh. Jadi jangan langgam-langgam yang misalnya enggak bagus, ya jangan. Ya, jadi yang bisa membuat dan memunculkan kesalahan itu jangan. Ya, jadi lagu-lagu yang kira-kira salah itu jangan. Ya, jangan seperti kita ya menyanyikan lagu. Ya, jangan sampai kita seperti apa? Yaitu membuat syair-syair. Tidak seperti itu. Tapi tetap suara yang bagus, lagu yang bagus, tidak menyalahi aturan-aturan membaca Al-Quran. Wayan bagi dan seyogianya antakuna fi hali tilawatika. Ya pada saat kondisi kamu membaca Al-Quran ala akmalil ahwali minat toharoti atas kondisi yang paling sempurna. Contohnya gimana? Kalau kita baca Quran, tolong posisi kita yang paling sempurna. 1, minat toharoti. Punya wudu. Ya. Jadi kalau kita baca Quran kalau bisa yang paling bagus sempurna punya wudu. Walaupun ada yang nanya, Ustaz kalau orang baca Quran kagak punya wudu boleh enggak? Ya boleh. Cuma beda pahalanya. Ketika kita punya wudu dengan ketika kita enggak punya wudu, pahalanya beda. Ya, jadi kalau bisa baca Al-Quran yaitu dengan punya wudu. Toharoh namanya. Ya, jadi kita harus punya wudu. Wastiqbalil kiblati, menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi arahkan ke kiblat. Mana arah kiblat? Nah, kalau baca Quran kita menghadap ke arah kiblat. Boleh enggak baca enggak mengarah kiblat? Boleh. Cuma pahalanya lebih besar kalau kita menghadap ke kiblat. Itu salah satu etika yang paling sempurna. Punya wudu, kemudian menghadap ke arah kiblat. Wasukunil jawarihi, anggota-anggotanya tenang. Wakilatil iltifat, sedikit menoleh, ma'ajam ilhami bersama dengan mengumpulkan perhatian. Jadi baca Quran jangan nengok-nengok mulu. Ya, baca Quran nengok sono, nengok sini, nengok ke atas. Enggak ada konsen. Kita baca Quran. Orang lewat juga kita enggak tahu dah. Lagi baca Quran. Di depan dia ada yang lewat. Baca aja. Makanya kalau ada orang baca Quran, ya kita kadang-kadang assalamualaikum, dia kagak jawab, kita nauin, dia lagi khusyuk mungkin. Gitu. Lu salam diam aja. Orang lagi baca Quran. Gitu. Dia berarti lagi khusyuk tuh Bapak Saudara. Ya, orang kalau lagi baca wirid, jangan kita ganggu. Ya kadang-kadang tamu udah assalamualaikum. Ya, tawan ya tuan rumahnya lagi
wiridan, zikiran, masih assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Udah salam sekali, ya mungkin ya gitu aja husnuzon. Orangnya lagi sholat nih, tungguin dulu dah. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ya, jangan. Ya begitu. Kemungkinan tuan rumahnya lagi sholat. Kemungkinan tuan rumahnya lagi baca Quran. Itu. Enggak ada orangnya. Gitu, dibilang begitu. Tuh pintunya terbuka, ada orangnya. Ya, mungkin dia lagi sholat tuh. Ya, itu begitu. Orang kalau baca Quran aja tuh lagi sholat, lagi baca Quran aja. Benar-benar khusyuk, sukunul jawarih, wakilatil iltifat, ma'ajam ilham. Jadi artinya dia kagak melok kanan, enggak nengok kiri. Ya, itu iltifat tuh artinya sering menoleh. Enggak, itu baca Quran. Apalagi sholat. Makanya orang kalau sholat jangan suka nengok-nengok ya. Itu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan. Ya. Jadi jangan suka iltifat. Iltifat itu menoleh. Jangan dibiasain. Sebab ada kadang-kadang orang sholat suka nengok juga. Ngelirik kanan, ngelirik kiri. Jangan Bapak Saudara. Ya. Makanya yang paling bagus kalau kita sholat, itu mata kita lihat tempat sujud. Yanzur ila maudi'is sujud. Itu begitu. Jadi kalau kita sholat dari mulai takbiratul ihram tuh. Allahu Akbar. Itu mata udah lihat tempat sujud kita. Kita tahu nggak tempat sujud kita di mana? Ya tahu lah. Ya. Nah itu liatin tempat sujud kita. Jangan iltifat. Jangan menoleh ke kanan. Jangan menoleh ke kiri. Apalagi ngeliatin cecek. Itu cecek lagi ribut-ribut berdua tuh. Ya. Jangan. Ya. Jangan iltifat seperti itu. Ya. Kecuali pada saat kita mengucapkan ya asyhadu alla ilaha illallah. Tolong perhatiin Bapak Saudara. Pada saat kita bilang asyhadu alla ilaha illallah, nah itu mata boleh lihat telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Kan kita pada saat asyhadu alla ilaha illallah nunjuk ya. Jangan nunjuk tahiyat nunjuk. Jangan. Ya, at-tahiyatu. Jangan, salah ya. Begitu. Jadi ketika kita tasahud itu memang kita keluarin tuh telunjuk. Keluarin dulu. Tapi jangan nunjuk dulu. Nah nanti pada saat nunjuknya. Pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Nah kita liatin tuh. Supaya apa? Ucapan kita Allah. Kemudian ini gerakan ini telunjuk satu. Supaya konsen Allah satu. Mantap semuanya. Ya, seluruh anggota tubuh kita menyatakan bahwa Allah itu satu. Makanya ditunjuk satu. Ya. Ada yang nanya, Ustaz digoyang-goyangin enggak usah. Kan ada yang digini-giniin, ya. Gitu. Nah, jadi enggak usah. Ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, mazhab kita. Ya, makanya kalau sholat jangan iltifat. Boleh ya nengok, ya ngelihat telunjuk pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu boleh. Atau kecuali Bapak Saudara, kalau kita sholat di depan Ka'bah. Kalau kita sholat di depan Ka'bah, sunnahnya liatin Ka'bah. Nggak usah kita nunduk. Sebab lebih mulia Ka'bah kebanding tempat sujud. Begitu. Liatin. Ya, an-nazru ilal Ka'bah ibadah. Kata Nabi, ngelihat Ka'bah itu ibadah. Orang sholat ya di depan Ka'bah itu otomatis dapat yaitu ganjaran pahalanya berapa? 40 rahmat. Kalau orang tawaf 60. Kalau orang sholat sambil ngeliatin Ka'bah 40. Kalau dia kagak sholat, dia kagak tawaf tapi memandangi Ka'bah itu dapat 20 rahmat. Besar itu Bapak, Saudara. Ya. Nah begitu. Tapi kalau kita kan sekarang kagak di depan Ka'bah. Ketika sholat bagaimana? Lihat tempat sujud.
untuk menghadirkan kekhusyuan dan perhatian kita supaya lebih konsen. Jangan iltifat, jangan nengok kanan, jangan nengok kiri, apalagi ke atas. Ya, jangan. Ya, jadi lihat tempat sujud. Tuh, begitu. Ya, baca Quran juga nggak boleh iltifat. Ya, ada khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi lihat, nah. Jangan ya baca Quran, nengok sono, nengok sini. Nah, itu yang bagus. Kondisi yang terbaik begitu. Watar kitab rikin nazri dan meninggalkan tabrik, memecah belah pandangan. Tuh pandangannya enggak ya satu, ya tapi dipecah belah. Tinggalin tuh jangan begitu. Makanya kalau kita baca Quran kan ngelihat mushafnya aja udah dapat pahala. Ya, ada orang ngapal Quran sama orang baca Al-Quran ngelihat pahalanya lebih gede ngelihat. Di samping dibaca di ngelihat, berarti mata dikasih hak untuk ngelihat Al-Quran. Apa mimpin tahlil, Yasin udah hafal. Ada orang yang baca Yasin sambil ngelihat, mana yang lebih bagus? Lebih bagus yang baca Yasin sambil ngelihat. Walaupun udah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Itu dibaca, dilihat hurufnya satu persatu. Lebih gede pahalanya kebanding daripada orang yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu begitu. Ya, jadi ya kita kalau disodorkan kitab Al-Quran surah Yasin Majmu' Syarif suruh mimpin tahlil atau suruh baca tahlil rame-rame, jangan ditolak. Nggak usah, sudah hafal. Jangan begitu. Sombong amat sih ente. Gitu. Terima aja. Ya kalau nggak ada ente hafal udah. Ya begitu. Kalau disodorin sama tuan rumahnya, ini ya surah Yasinnya. Jangan bilang, nggak usah, sudah hafal. Ya ilahi. Jangan begitu. Ya. Sombong bener, ya terima aja, makasih, kan begitu. Ya kita baca lebih bagus, bener. Tapi kalau nggak ada, kita udah hafal, tenang aja, ya seperti itu. Nah ini maksudnya. Jadi memang etika penting sih, ya etika adab itu penting. Ya seperti kita dikasih sesuatu sama orang, ya terima, jangan bilang, oh yang begini di rumah udah banyak saya, nggak usah. Sombong amat sih, ya. Orang ngasih jangan digituin, ya. Nanti takutnya ya Allah, kagak enak saya di depan umum digituin. Di depan umum orang ngasih. Ya, Ustaz, hadiah nih buat Ustaz. Oh, mohon maaf sudah banyak yang begini. Begitu. Ya, jangan, gak boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti kalau dia udah terima, mungkin kalau di rumah di dapurnya, ya boleh diberikan buat orang lain yang lebih memerlukan, gak apa-apa. Itu namanya etika. Ya, jadi artinya dia enggak menyakiti orang. Nah, seperti itu. Ya, ini penting nih hal-hal yang seperti ini. Ya, kadang-kadang ya kita udah ya main ya potong kompas aja. Ya, dikasih surah Yasin, nggak usah, sudah hafal kok. Nah, jangan begitu. Ya, tuan rumahnya nyodorin ya kitab Yasin, ya Majmu' Syarif misalnya, terima aja. Nah, seperti itu. Jadi tinggalkan ya memecah belah dalam pandangan. Wa antakuna nazifal badani dan hendaklah badannya bersih, wasiabi pakaiannya bersih, wal makani tempatnya bersih, thayyibar raihah kemudian harum ya. Jadi kalau baca Quran tuh badannya bersih. Ya, pakaiannya bersih, tempatnya juga harus bersih. Ya, kemudian harum, pakai minyak wangi, boleh, cakep itu. Mau baca Quran minyak wangi ambil, ya, pakein minyak wangi. Itu cakep Bapak Saudara. Itu malaikat-malaikat juga yang datang banyak tuh. Malaikat rahmat demen kalau ada minyak wangi. Ya, seperti itu. Makanya kita kalau mau sholat, mau baca Quran, sunnah minyak wangi, ya, kita pakaikan ke badan kita, ke baju kita, ke pakaian kita.
Wa hadza huwal akmalul afdalu, dan ini merupakan yang paling sempurna, yang paling afdal. Walau annal qari'a qara'ah, kalau seandainya ada orang membaca Quran ya wa huwa muhdisun, sementara dia enggak punya wudu. Muhdis itu artinya enggak punya wudu, punya hadas. Yang dimaksud hadas kecil ya. Kalau hadas besar enggak boleh baca Quran. Ya, ini muhdis di sini artinya hadas kecil. Ada orang baca Quran Bapak Saudara, kemudian dia enggak punya wudu, dia punya hadas kecil. Wa ghairu mustaqbilin, kemudian dia tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, ghairu mustaqbil kiblah. Au huwa qaimun, atau sambil diri baca Quran. Ya, bukan sambil duduk gitu. Yang bagus kan duduk tadi. Dibilang. Ya, sekarang sambil diri baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Au sairun, ya, atau ya lain-lainnya. Au mutaji, atau mungkin berbaring. Jaza zalika, boleh aja. Ya, boleh. Tapi posisi yang terbaik tadi tuh yang udah dijelaskan. Ya, itu. Jadi kalau seandainya nggak punya wudhu boleh, tapi yang terbaik punya wudhu. Kalau kagak menghadap kiblat boleh, tapi yang terbaik menghadap kiblat. Berdiri boleh. Ya, kalau dia kagak dalam keadaan sholat, kalau dalam keadaan sholat ya emang baca Qurannya sambil diri. Nah, begitu. Tapi kalau posisinya dia bukan dalam sholat, yang bagus duduk. Ya, duduk itu lebih bagus. Diri nggak apa-apa, tapi dalam situasi yang terbaik dia duduk. Jadi jaza zalika, boleh ya baca Quran nggak punya wudhu, boleh baca Quran tidak menghadap ke arah kiblat. Walahu fi tilawati fadlun, dan bagi dia dalam membacanya itu punya keutamaan, wasawabun, dan punya ganjaran pahala. Ada pahalanya? Ya ada. Ada ganjarannya? Ada. Tapi tidak sebesar yang pertama tadi. Walakin akan tetapi duna sawabi man yakunu ala ma zakarnahu. Tuh begitu. Kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, akan tetapi pahalanya tidak seperti yang diberikan atas orang-orang yang kami sebutkan tadi. Min husnil adabi, yang memang adab etikanya bagus. Wa kamil hayati, dan dalam situasi kondisi yang sempurna. Jadi pahalanya tidak seperti orang yang baca Quran dalam situasi kondisi yang sempurna. Punya wudhu, menghadap ke arah kiblat. Ya konsen, kagak iltifat, kagak nengok kanan, kagak nengok kiri. Nah itu tidak sebesar pahala yang diberikan kepada mereka. Nah nanti baru summa'lamu rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah Bapak Saudara yang dapat kita baca. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majlis ilmu, Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majlis ilmu, kita selalu berdoa. Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari penyakit-penyakit yang khusus saat ini yang semakin ya ganas. Kita dengar setiap saat, kita pengen kagak ngeliat, tapi ini yang namanya HP, beritanya ada terus tiap hari. Ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya dengan sebab kita hadir majlis ilmu, bukan apa kita minta sama Allah. Ya mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita, Allah lindungi kita nih. Ya jamaah-jamaah kita semuanya biar pada sehat semuanya. Ya dari ya bahaya daripada COVID-19 ini. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan niat-niat baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tansrihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya amanal khaifin, aminna mimman nahab. Ya amanal khaifin, salimna mimman nahab. Ya amanal khaifin, najjina mimman nahab wa nahzar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.